kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya bernama Janis Haryanto Sanjibua dengan NIM 02402002. Saya Rati Octavia dengan NIM 02402036. Saya Siva Malarjana dengan NIM 02402023. Saya Inka Devibrian dengan NIM 02402012. Saya Masusin Alfiatur Hama dengan NIM 02402038. Saya Maulida Nurrahma dengan NIM 02402010. Saya Saiful Fatima dengan NIM 02402009. Saya Wida Indriani dengan NIM 02402035. What you looking for? It's me, DLP. It's a style. Pada kuartal kedua tahun 2018, tingkat pengangguran resmi di Afrika Selatan mencapai 27,2%, salah satu yang tertinggi di dunia dan naik menjadi 37,2% jika mencakup pencari kerja putus asa. Tingkat pengangguran ini bervariasi berdasarkan pendidikan, yaitu sekitar 5% untuk lulusan pendidikan tinggi dan hampir 50% untuk mereka yang tidak menyelesaikan sekolah. Sektor formal di negara ini cenderung membutuhkan keterampilan tinggi, sehingga mereka yang tidak diterima di sektor ini diharapkan beralih ke sektor informal. Namun, sektor informal di Afrika Selatan relatif kecil, hanya mencakup 17%. Lapangan kerja jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Hambatan masuk ke sektor informal juga signifikan, seperti kurangnya keterampilan dan modal yang diidentifikasi melalui penelitian di Afrika Barat, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendatang baru menghadapi berbagai rintangan, termasuk sulitnya bertahan dalam jangka panjang. Sejak 2008, jumlah pengangguran rata-rata 2 hingga 3,3 kali lebih besar dibandingkan jumlah pekerja di sektor informal, tergantung definisi pengangguran yang digunakan. Permasalahan ekonomi di negara Afrika Selatan. Afrika Selatan sedang menghadapi krisis pengangguran yang sangat parah. Angka resmi 32,9% belum mencakup jutaan warga yang sudah menyerah mencari pekerjaan, sehingga angka sebenarnya mencapai 41,9%. Kaum muda yang paling terdampak dengan tingkat pengangguran mencapai 59,7%. Situasi ini mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara. Jutaan warga Afrika Selatan, terutama generasi muda, terjebak dalam lingkaran pengangguran. Angka resmi 32,9% hanyalah sebagian kecil dari masalah sebenarnya. Jika ditotalkan keseluruhan, sekitar 11,2 juta warga Afrika Selatan menganggur. Potensi besar bangsa Afrika Selatan terancam oleh kondisi ini. Tingkat pengangguran yang dihadapi negara Afrika Selatan dalam 5 tahun terakhir. Beberapa masalah ekonomi yang dihadapi Afrika Selatan dalam 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, pengangguran tinggi. Afrika Selatan memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan untuk kaum muda melebihi 50%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak baik. Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan tidak berjalan baik selama dekade terakhir, bahkan PDB per kapita pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Afrika Selatan menghadapi kesenjangan sosial yang tinggi, akses layanan publik yang tidak memadai. Warga Afrika Selatan masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses publik yang memadai. Yang keempat, kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai kendala utama atau sangat parah terhadap investasi oleh 30% perusahaan di Afrika Selatan. Yang kelima, potensi pertumbuhan yang rendah. Afrika Selatan masih terkendala oleh potensi pertumbuhannya yang rendah. Yang terakhir, integrasi yang lemah ke dalam rantai nilai global. Afrika Selatan masih terkendala oleh integrasi yang lemah ke dalam rantai nilai global. Kebijakan moneter dan fiskal di Afrika Selatan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran melalui berbagai cara seperti: 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter Afrika Selatan yang berfokus pada pengurangan inflasi dengan suku bunga tinggi
mungkin tidak membantu mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan moneter dapat mengurangi pengangguran dengan cara memperbanyak penawaran uang dan mengurangi suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang mencangkup pembatasan pengeluaran, langkah-langkah penerimaan, dan pinjaman tambahan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembentukan modal tetap bruto, pemerintahan dan defisit anggaran memiliki dampak negatif. Selain itu, untuk meningkatkan kesempatan kerja, Afrika Selatan dapat melakukan investasi publik yang lebih besar di daerah-daerah terpinggirkan. Negara ini juga dapat memanfaatkan keunggulan alamnya dengan melakukan investasi dalam energi terbarukan dan produksi terkait. Selanjutnya ada data makroekonomi untuk mendukung analisis tingkat pengangguran di Afrika Selatan. Tingkat pengangguran di Afrika Selatan turun menjadi 32,1% pada kuartal ketiga tahun 2024. Kemudian turun dari puncak 2 tahun sebesar 33,5% pada periode sebelumnya. Jumlah individu yang menganggur berkurang sebanyak 354.000. Sementara angkatan kerja menurun sebanyak 79.000 menjadi 24,9 juta. Pencari kerja yang putus asa meningkat sebanyak 16.000 dan jumlah orang yang tidak aktif secara ekonomi karena alasan selain keputusan meningkat sebanyak 54.000. Di sisi lain, lapangan kerja meningkat sebanyak 294.000 mencapai rekor tertinggi sepanjang masanya, yaitu 16,9 juta. Peningkatan pekerjaan terjadi terutama di sektor jasa, masyarakat, dan sosial. Berikut contoh data makroekonomi. Selanjutnya, di Afrika Selatan, tingkat pengangguran diukur dengan jumlah orang yang secara aktif mencari pekerjaan sebagai persentase dari angkatan kerja. Nilai saat ini data historis, perkiraan, statistik, grafik, dan kalender ekonomi Afrika Selatan tingkat pengangguran. Berikut contoh pengukuran tingkat pengangguran Afrika Selatan. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal di Afrika Selatan telah berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam beberapa hal seperti menjaga inflasi tetap terkendali. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga sistem keuangan tetap sehat. Untuk dampak positif kebijakan moneter dan fiskal bagi perekonomian Afrika Selatan yaitu yang pertama, pengurangan kemiskinan dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Afrika Selatan. Yang kedua, stabilitas ekonomi, di mana stabilitas ekonomi yang terjaga akan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dan mendorong adanya investasi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan, di mana penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang menurut Anda dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di masa depan. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di masa depan, Afrika Selatan perlu satu, mengurangi ketergantungan pada komoditas dan mendorong sektor-sektor lain seperti manufaktur dan jasa. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, melakukan informasi struktur untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi birokrasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari masalah yang ada di Afrika Selatan yaitu Afrika Selatan menghadapi masalah pengangguran yang sangat tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Angka pengangguran di Afrika Selatan merupakan tertinggi di dunia, terutama di kalangan pemuda. Untuk mengatasi masalah yang ada di Afrika Selatan itu membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah. Untuk solusi jangka panjang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jika ada salah kata yang mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.